Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah disampaikan di hari ini. Kita mohon kepada Allah agar nikmat ini bisa kita gunakan untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi keberkahan dengan ilmu yang sudah kita peroleh, dan semoga Allah izinkan dengan taufik sehingga semua ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sekali lagi kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap selalu berada di atas sunnah-sunnahnya, dan kita akan meninggal di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kita sampai di surah nomor 108 yaitu Al-Kautsar. Kita sudah bahas dan ada pesan besar di sana, yaitu tentang akan ada orang-orang yang diberi minum dari telaga Al-Kautsar. Kemudian ada sebagian orang yang diusir dari telaga Al-Kautsar. Adapun orang yang diberi nikmat adalah orang-orang yang menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayatnya. Sementara orang-orang yang kemudian diusir adalah orang-orang yang mengganti ajaran Nabi Muhammad SAW setelah Rasulullah meninggal. Dan dari sini kita juga tahu bahwa sepeninggal Rasulullah SAW maka Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi di muka bumi. Beliau hidup di alam kubur, bukan di sini. Andai saja Rasulullah meninggal kemudian masih bisa bertemu dengan para sahabat, tentu saja para sahabat tidak perlu bingung. Fatimah radhiyallahu anha tidak perlu bersedih. Ketika suatu ketika ada berkumpul Rasulullah SAW, berkumpul Fatimah dan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Rasulullah membisikkan kepada Fatimah, dibisikkan kepada Fatimah. Kemudian Fatimah itu menangis, radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu dibisikkan lagi satu hal. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha tersenyum. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha penasaran, apa yang dibisikkan Rasulullah kepadamu wahai Fatimah? Maka Fatimah radhiyallahu anha menjawab, sesungguhnya ini rahasia dari Rasulullah, maka saya tidak akan menjelaskan kepadamu. Kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini hanya diberikan kepada Fatimah radhiyallahu anha saja. Kemudian ketika Rasulullah meninggal, maka Aisyah radhiyallahu anha masih ingat tentang bisikan itu, maka ditanyakan lagi, wahai Fatimah, sungguh sekarang Rasulullah sudah meninggal, tolong beritahukan kepada saya tentang apa yang dibisikkan kepadamu dulu sehingga engkau tersenyum dan engkau menangis. Adapun saya tersenyum, kata Fatimah radhiyallahu anha, karena Rasulullah mengabarkan sudah mau meninggal, akan segera datang ajalnya. Nah, ini pesannya apa? Seandainya saja Rasulullah meninggal kemudian bisa balik lagi sebagaimana dipahami oleh sebagian orang zaman sekarang, tentu saja Fatimah tidak perlu menangis. Paham sampai di sini? Kemudian mengapa engkau tersenyum? Karena sesungguhnya Rasulullah mengabarkan, sayalah ahlul baitnya yang akan menyusul pertama kali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, akan wafat. 6 bulan berselang setelah Rasulullah wafat, maka Fatimah pun wafat. Itu. Jadi hal ini perlu kita pahami bahwa Rasulullah mendapatkan hadiah yang sangat besar, yaitu telaga Al-Kautsar yang kita akan minum di sana. Kita ditunggu oleh Rasulullah SAW. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang menjadi bagian yang ditunggu itu. Adapun mereka yang ditolak adalah orang-orang yang sekali lagi membadal ajaran Nabi Muhammad SAW setelah Rasulullah meninggal dengan ajaran-ajaran baru. Maka dikatakan, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya, yang tidak ada tuntunannya, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak, sebagaimana tertolaknya orang yang akan diberi minum di al-haud, sehingga tidak mendapatkan minuman dari telaga itu. Padahal kita tahu dari telaga itu kita minum maka selamanya tidak akan pernah haus lagi. Adapun kapan itu telaga haud itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sebelum hisab dan lain sebagainya, ada yang mengatakan setelahnya.
Itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita juga tidak tahu karena hal gaib. Dua-duanya ada pendapat yang mengatakan bahwa diberi minum dulu baru kemudian dihisab, ada yang mengatakan dihisab dulu dan rangkaian-rangkaian baru kemudian dikasih minum. Wallahu alam. Yang pasti kita dikabarkan akan sampai ke telaga insyaallah al-haud. Kemudian katakan tentang fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakan salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Normalnya seseorang yang diberi nikmat besar apapun bentuknya, seperti kita sekarang. Nikmat umur itu nikmat besar banget ya. Nikmat modal ini. Maka pastikan itu benar-benar kita syukuri. Di sini dikatakan fasholli li rabbika wanhar, menggabungkan dua ibadah besar. Setiap kali kita mendapatkan amanah nikmat besar, bisa melihat, bisa berbicara, bisa mendengar, itu maka secara tabii atau secara alami nempel kewajibannya mengikutinya. Sebagaimana orang jadi orang kaya, maka nempel di dirinya fikih menjadi orang kaya. Bagaimana dia memanfaatkan hartanya, dengan harta itu dia masuk surga. Seseorang dikasih kemiskinan, subhanallah, maka dia nempel bersamanya kesabaran dan lain sebagainya. Seperti itu, makanya ketika Rasulullah sudah diberi hadiah yang sangat besar, maka kemudian dikatakan fasholli li rabbika wanhar. Kita disuruh untuk sholat dan berkorban. Maka dua ibadah inilah ibadah yang menjadi ibadah agung. Hubungan kita dengan Allah terbaik dengan sholat kita. Kemudian hubungan kita dengan manusia terbaik dengan mengorbankan sebagian harta kita. Maka sekali lagi wala yajtami'u as-suh wal iman fi qalbi abdi abadan. Tidak akan berkumpul antara pelit dan iman di hati seorang hamba selamanya, kata Rasulullah. Selamanya. Maka orang yang rajin sholat itu dipastikan harus jadi orang lomo. Enggak bisa enggak. Itu bukan sesuatu yang terpisah. Kalau jenengan masih punya perasaan pelit, perasaan enggak mau nolongin orang, enggak mau berbakti ke lingkungan, ini masalah. Ini masalah karena perintahnya selalu fasholli li rabbika wanhar. Atau dalam ayat lain dikatakan aqimis shalah wa ita'iz zakah. Dirikan salat, perintahnya kemudian zakat. Maka sekali lagi kita yang ngaji seperti ini tuh harus punya peran baik di lingkungan sebenarnya. Setidak-tidaknya tuh lingkungan keluarga. Lingkungan terdekat keluarga itu harus beres dulu, harus kita sayangi betul, harus kita berbuat ahsan kepada mereka sebaik mungkin diusahakan. Istri kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita, kemudian saudara-saudara kita, kemudian tetangga kita, itu ringnya seperti itu. Sebagaimana saya sampaikan di antara rukun khutbah Jumat di khutbah kedua adalah Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Itu doa untuk siapa itu? Untuk seluruh kaum muslimin di dunia raya, sudah mati maupun masih hidup. Bayangin. Itu doa untuk seluruhnya. Bayangkan, itu menjadi rukun. Tidak sah sholat Jumat kecuali ada itu. Lah kalau kita disuruh mendoakan seluruh kaum muslimin yang jenengan mengaminkan itu, bayangkan mana mungkin kita kemudian nggak menyelamatkan keluarga terdekat kita. Nggak logik. Sekali lagi saya sampaikan, ini penting ini. Kita kadang-kadang berilmu jauh-jauh, nggak logik banget kalau kita nggak menyelamatkan keluarga kita dulu. Jadi Allah perintahkan secara khusus agar keluarga kita terhindar dari api neraka. Makanya saya sering sekali diskusi dengan istri itu sering banget. Saya termasuk orang yang ditakdir oleh Allah, alhamdulillah bekerja dari rumah kan, sehingga saya banyak diskusi dengan istri itu. Karena apa? Keselamatan keluarga ya dari kita ngobrol. Ini kenikmatan yang luar biasa yang ya sekali lagi memang mungkin Allah udah rancang saya untuk begini. Kalau lihat latar belakang pendidikan saya, seharusnya saya di laut atau di offshore lah. Kebanyakan teman-teman di offshore. Karena kebanyakan kalau teknik kimia itu di minyak kebanyakan. Itu yang paling basah maksudnya di antara yang ada itu. Entah di Pertamina, entah di banyak yang ke Qatar. Zaman angkatan saya itu banyak yang kerja di Qatar. Nah saya Allah takdirkan untuk tidak begitu. Nah apa keuntungannya? Saya bersama dengan keluarga itu sangat banyak. Jadi interaksi saya dengan keluarga sangat banyak. Dan alhamdulillah sehingga bertemu dengan jenengan ini bagian dari mungkin nikmat Allah untuk saya, insya Allah bertemu dengan jenengan. Nah maka kalau lingkungan besar saja kita doakan, apalagi lingkungan terkecil kita, harus selamat, harus
selamat. Kemudian penjelasan ayat tentang fasholli li rabbika wanhar, salat dan menyembelih hewan untuk berkorban merupakan dua ibadah agung yang sering disebutkan secara bersamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ketaatan kita kepada Allah harus diikuti dengan pengorbanan kita untuk sesama. Ingat-ingat ini intinya agama juga ini. Jadi kalau jenengan beriman kepada Allah itu harus jenengan tuh punya manfaat untuk lingkungan, untuk orang-orang terdekat, apalagi kalau anak yatim, apalagi kalau orang susah. Jangan sampai kita lewat hidup tidak kemudian mewakafkan diri kita untuk yang seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan, tidaklah wafat sahabat Nabi Muhammad SAW yang mampu kecuali pasti sudah wakaf. Itu Pak Supri. Sekali lagi saya ingatkan Pak Supri, kalau jenengan punya rencana untuk wakaf, wakaflah Pak Supri. Tidaklah sahabat Nabi Muhammad SAW meninggal yang punya kemampuan kecuali pasti sudah wakaf. Bayangin. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan harta, minimal mewakafkan waktu kita, mewakafkan pikiran kita yang kita mampu. Karena memang esensi beragama itu fasholli li rabbika wanhar. Kita disuruh sholat mendekat kepada Allah, tapi disuruh berbuat baik langsung kepada sesama manusia. Ya contoh kerja bakti aja kan korban waktu. Korban waktu, korban ini. Apalagi malam musim 17-an banyak sekali kegiatan. Saya termasuk yang tidak bisa sangat aktif di lingkungan. Sejujurnya saya tidak bisa sangat aktif karena memang kegiatan saya seperti ini itu hampir setiap waktu. Apalagi sekarang sudah bertambah lagi beberapa tempat lagi. Jadi malam juga. Jadi saya memang izin kepada pengurus bahwa saya tidak bisa aktif ini itu. Saya mau diaktifkan di bagian yang saya bisa, insya Allah. Makanya istri saya itu ngajar tahsin di lingkungan berkelompok-kelompok dan itu ngajarnya tenanan, saya bilang. Sedikit orang yang mampu punya pengajaran tahsin serius itu jarang. Di masyarakat itu saya bilang jarang sekali. Kebanyakan itu tidak punya kemampuan kemudian mengajar, sehingga hasil ajarannya ya karu-karuan. Kadang-kadang suka kasihan, tapi ya gimana lagi gitu. Gimana lagi? Ya di masyarakat kita tahu nih, penghargaan terhadap pengajar Quran itu masih sangat kecil. Penghargaan dalam arti penempatan posisi pengajar Quran itu enggak cukup bagus di masyarakat kita. Bukan masalah sanggup dan sebagainya, tapi orang seolah-olah seperti gurunya yang butuh, kan ya lucu gitu. Ya kan? Tapi dengan model yang disampaikan oleh alhamdulillah mereka justru butuh banget. Artinya ketika belajar sudah 1 jam, kadang-kadang bleber gitu. Karena Pak dengan teknik pengajaran yang benar-benar, jadi ibu-ibu pun diajari ya benar-benar sampai clear gitu. Enggak sampai bacaan geret-geret. Saya tuh kalau disimak istri saya itu masih banyak salah, bapak-bapak semuanya. Jadi saya tuh menyimakkan bacaan saya ke istri saya itu banyak salah, khususnya mat. Kadang-kadang saya kurang teliti di mat, panjang pendek itu kadang-kadang kebablasan gitu. Makanya kita tuh harus saling seperti itu. Kemudian keduanya merupakan bukti ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Quran surah Al-An'am. Allah menyebutkan, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi disebutkan sholatku, ibadahku. Maka kegiatan sholat, ibadah, berkorban itu lillah, dan itu menunjukkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menyembelih untuk selain Allah berarti telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Nabi bersabda, la'anallah man dabaha li ghairillah. Karena sholat, berkorban itu ibadah besar, maka kalau itu diserahkan kepada selain Allah, otomatis jatuh kepada kesyirikan. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Orang datang ke dukun, subhanallah, kemudian pulang sembelih ayam cemani. Dulu begitu, dulu zaman saya masih kecil, kalau ada apa-apa hilang itu datang ke dukun, pulangnya disuruh beli ayam cemani, kemudian disembelih. Saya masih ingat betul waktu itu harganya 39.000, padahal beras masih berapa itu? Wah, itu beras masih 600 rupiah kalau nggak salah. Harga ayam cemani 39.000 untuk disembelih. Adakah sampai hari ini? Ada sampai hari ini begitu. Ada. Oh ya, saya ingatkan juga, ini bulan apa? Safar. Bulan Safar di Arab Saudi dulu sebelum Rasulullah datang dikatakan sebagai bulan sial.
nggak ada orang menikahkan anaknya di bulan itu, nggak ada orang menghitankan di bulan itu, nggak ada orang memulai bisnis, membuka toko di bulan itu, nggak ada dulu sebelum Rasulullah datang. Begitu Rasulullah datang, diberitahukan kepada masyarakat bahwa tidak ada hubungannya sial dengan bulan, tidak ada hubungannya. Bahkan Rasulullah ketika menikahi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bulan Safar, Teng Jawa begitu nggak Pak Supri? Suro. Kalau Safar enggak? Safar berarti orang berani nikahin. Alhamdulillah berarti sudah berubah. Rasulullah menikahkan putrinya Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib juga bulan Safar. Rasulullah kali pertama hijrah bulan Safar. Jadi banyak kejadian yang baik di bulan Safar. Pokoknya jangan dikait-kaitkan hubungan bulan dengan demikian juga bulan Suro Pak sebenarnya ini berlaku sama. Kemudian jadi siapapun yang menyembelih atau berkurban untuk jin, wali atau siluman berarti ia telah berbuat syirik. Ini hal seperti ini mungkin terjadi. Kita ingin bisnis kita lancar, kemudian kita melakukan sesuatu pengorbanan dalam rangka untuk memperlancar atau mengharapkan bisnis kita lancar, kemudian kita menyerahkan sesembelihan di situ, di tempat itu, sini tak sembelihi. Terus dikubur di situ biar lancar, itu kesyirikan. Kalau kita mati dengan seperti itu maka masuk neraka jahanam selama-lamanya, nggak bisa keluar, itu termasuk syirik akbar. Orang berzina itu masih bisa diampuni, orang membunuh masih bisa diampuni, tapi tidak yang seperti itu. Dalilnya adalah Quran surah An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, Allah mengampuni dosa selain syirik di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bisa diampuni, bisa tidak maksudnya. Zina bisa diampuni, bisa tidak, tapi masih bisa diampuni. Tapi kalau syirik jelas orang diampuni, itu maksudnya itu. Kalau itu dosa di bawah mati maksudnya. Kalau sebelum mati bertobat, insya Allah diterima. Penyembelian hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Dengan demikian ada beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama, ayat yang kita bahas tentang fasholli li rabbika wanhar. Allah menggunakan huruf fa di awal ayat. Fasholli li rabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat. Hal ini menunjukkan bahwa Allah seakan-akan berkata, wahai Rasulullah, karena engkau telah diberikan al-kausar, sholatlah dan menyembelihlah. Seolah-olah Allah berkata demikian. Karena engkau telah diberi al-kausar, maka dirikanlah sholat, kemudian menyembelihlah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua ibadah tersebut, sholat dan menyembelih atau berkurban, merupakan bukti terbesar adanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah ibadah fisik yang termulia, sementara menyembelih merupakan ibadah harta yang termulia. Sholat ibadah fisik kita dan menuju kepada Allah yang paling mulia, sementara berkurban adalah ibadah harta yang paling mulia, jelas. Jadi berkorban sekarang, kalau korban yang kita lakukan saja udah berapa sekarang kalau sapi? 4 juta. Orang bisa bilang untuk beli HP dapat, untuk beli sepeda, eman-eman gitu kan. Nah, orang yang berkorban betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Muhammad SAW selalu menjalankan perintah ini sehingga beliau banyak sekali melakukan sholat dan menyembelih atau berkurban. Bahkan ketika haji wada, Nabi menyembelih 100 ekor unta dan 63 diantaranya disembelih dengan tangan sendiri. Langsung dengan tangan beliau. Masya Allah. Masya Allah. 100 ekor unta itu berapa? Rasulullah itu kaya raya sebenarnya, tetapi kekayaannya betul-betul keluar seluruhnya. Makanya Rasulullah ketika meninggal nggak punya apa-apa, bahkan punya sedikit hutang. Yang kemudian Rasulullah harus tentang ini apa namanya, baju perang gitu loh. Kadang-kadang kita ini nubuah, tentang apa yang terjadi di Muhammad SAW. Jadi mungkin umatnya nanti akan banyak orang yang meninggal masih punya hutang. Padahal kalau kita melihat merujuk tentang hutang itu kan bahaya banget, nggak disolatkan kan. Ini fikih khusus, jangan diambil langsung tiba-tiba orang dihutang orang tak solat, jangan begitu, jangan begitu. Itu ada kekhususan. Rasulullah meninggal hari apa? Hari Senin ya, Senin. Padahal Rasulullah menyebutkan di antara keutamaan meninggal hari Jumat. Jadi kita tuh sebenarnya hal-hal itu nggak usah terlalu kerang maksudnya itu. Yang menyuruh, yang memberikan keutamaan hari Jumat meninggal saja, meninggalnya nggak hari Jumat, hari Jumat gitu. Jadi misalnya kita punya saudara meninggal hari Jumat, ya jangan terlalu bangga juga, gitu. Biasa saja maksudnya, biasa saja.
Sebagaimana ancaman hutang tadi itu. Yang penting kita tuh niat mengembalikan, jangan niat ngemplang. Kalau punya hutang berapapun besarnya, niat mengembalikan. Doanya Pak, Allahumma aghfirni bihalalikan haramik wa aghdini bifadlika aman siwak. Kata Rasulullah, dengan doa itu walaupun hutang kita seluas langit dan bumi akan dibayar. Ini keterangan jelas toh ini. Kalau kenyataannya jangan mati belum selesai bagaimana? Insya Allah mudah-mudahan Allah yang urus. Allah yang urus. Yang penting kita berdoa dan kita tenanan. Kita tenanan. Jadi ini saya memberikan motivasi kepada orang-orang yang kebetulan mungkin masih punya hutang belum selesai, terancam kan ini terancam kan. Rasulullah sampai sampaikan jangan disolati dia. Saya nggak mau nyolati, kamu aja yang solati ya. Gitu. Itu tentang hutang kan, tentang hutang. Tapi ketahuilah, insya Allah kalau kita sungguh-sungguh, tidak niat ngemplang pokoknya, jangan. Saya nggak mau kembalikan kalau punya uang juga ogah kok. Nah ini yang jadi masalah. Manfaat yang kedua, faedah yang kedua dari ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk menggabungkan kedua ibadah ini karena keduanya menunjukkan perasaan tawadhu. Jadi menunjukkan ketawaduan kita. Kita benar-benar butuh kepada Allah. Kemudian kita mengaplikasikan kebutuhan kita kepada Allah dengan memberikan pelayanan kepada makhluknya Allah. Orang-orang lain butuh, maka kita berkorban. Kuatnya keyakinan dan berprasangka baik kepada Allah bahwa Dia akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik tanpa harus merasa kekurangan harta. Jadi kalau jenengan berkorban, masih ada keinginan mudah-mudahan Allah ganti, itu tuh normal. Normal itu. Jangan dianggap kemudian tidak ikhlas. Orang ikhlas kowe ngarep-arep ganti toh. Normal itu, normal manusia tuh begitu itu. Jenengan berkorban sesuatu, ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan ganti dari Allah, itu normal. Kadang-kadang ada yang bahasa yang sangat indah, mohon maaf bahasa-bahasa kadang-kadang berlebihan. Kalau engkau bersedekah mesti berharap pahala dan surga serta terjauh dari neraka, belum ikhlas. Berarti ini orang surga dan neraka ya. Itu kelihatannya kan indah banget, ya enggak? Kelihatannya kayaknya lebih tinggi gitu loh. Ya kan? Padahal Allah perintahkan begitu itu. Ya kita itu normalnya kalau kita melakukan pengorbanan ya mendapatkan ganti dari Allah nggak masalah. Normal manusia begitu itu. Justru karena kita punya kebutuhan dengan Allah, itulah kita meronta-ronta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berkorban karena Allah. Ini yang disebut karena Allah itu ya seperti itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah untuk mendapatkan maghfirah dari Allah yang bagi dia nanti mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah sendiri yang menyebutkan itu. Jadi kalau dikatakan kalau engkau ibadah masih mengharapkan surga, takut neraka, belum ikhlas, itu keliru. Itu keliru. Jadi bahasa-bahasa yang kelihatan indah seperti itu biasanya bahasa-bahasa filsafat, si muter-muter orang karu-karuan. Karena memang muter-muter kepalanya itu, banyak banget subhat. Yang ketiga, Allah menjanjikan Nabi dengan sungai Al-Kautsar karena seolah-olah Allah mengatakan, wahai Rasulullah, janganlah engkau bersedih karena luput sesuatu pun dari perkara dunia yang tidak ada apa-apanya dibandingkan perkara akhirat. Ini Rasulullah loh diberi penghiburan seperti ini, apalagi kita. Paham maksudnya? Kalau kita terlewat urusan dunia kita, jangan pengen banget mobil apik. misalnya, kok kelewat nganti tekan mati buru-buru mobil motor apik ora duwe. Ketahuilah orang beriman itu jauh lebih besar di sana. Bahkan seorang nabi pun dijanjikan begini ini loh. Nek kowe kliwat tentang sesuatu di dunia, ketahuilah engkau dapat Al-Kautsar. Ini belum surganya loh, ya kan? Maka Masya Allah Bapak-Bapak setuju. Kita tuh kalau ingat seperti itu tuh sebenarnya menghadapi dunia itu jadi normal. Kita tuh nggak ada tekanan sama sekali. Nggak ada tekanan sama sekali. Kemarin saya ngisi pengajian di salah satu tempat yang saya baru tuh Mas ini yang 2 minggu sekali itu, saya bahas kitab Minhajul Muslim. Nanti jangan bisa lihat di videonya gitu. Di kitab Minhajul Muslim, ayat yang pertama diangkat adalah Al-A'raf 54 gitu. Tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya gitu. Itu tentang keimanan kita kepada Allah, Masya Allah. Itu juga insya Allah bagus gitu. Jadi sekali lagi, kalaulah ada yang terlewat dari kita nih, jenengan kok sampai tua ya rasa-rasanya kok ada sesuatu yang jenengan harapkan kok kayaknya nggak tercapai. Ingatlah kita itu punya akhirat. Yang setiap perbuatan baik kita akan dibalas di sana. Yang setiap lintasan apapun bentuknya kita tuh mesti salah, mesti keliru. Jenengan membayangkan indahnya itu tetap pasti keliru, pasti jauh lebih indah dari itu. Tidak terjangkau oleh pikiran kita sekarang. Setiap yang kita bayangkan tentang surga pasti keliru, nggak mungkin benar. Karena saking indahnya di luar batas jangkauan kita.
Kita kan sekarang bayangkan seperti apa yang kita lihat. Rambutan ya kayak gitu, ya kan. Kokosan kayak gitu misalnya. Itu kalaupun sama, hanya sekedar nama yang sama, tetapi hakikatnya sangat berbeda. Ya bayangkan saja, misalnya bidadari misalnya, sampai tulangnya kelihatan zaman pokoknya yang dunia terus kepiye, bayangnya kepiye, kan ya susah. Ya intinya itu keindahan luar biasa, dan bidadari tercantik adalah istri kita yang soleha. Istri kita yang soleha itu akan menjadi bidadari yang paling cantik yang memimpin para bidadari surga. Jadi jangan bayangin bojoku ngileran ngene iki maksudnya tadi bidadari, jangan begitu itu. Jangan begitu itu. Hakikatnya itu berbeda gitu. Hakikatnya berjauh, enggak begitu gitu. Saya kok nyebeli banget ya kayak gitu. Sampai ada orang begini bilang, "Saya berdoa ya Ustadz, tapi saya doanya satu. Saya nggak mau bareng sama istri saya besok di surga." Lah kenapa? Ya saya dicereweti sampai begini gitu. Kayak kebangetan, bayangkan dunia untuk surga ya jauh gitu. Nggak nyambung gitu kan. Yang keempat, perintah Allah kepada Nabi untuk sholat dan menyembelih merupakan isyarat agar Nabi jangan memedulikan cercaan kaum musyrikin. Ini jangan ingat. Di antara sebab turunnya Al-Kautsar kemarin apa? Rasulullah dicerca, abtar. Jadi Rasulullah kan disebutkan begini, inna a'tainakal kautsar fasolli rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Kata-kata abtar itu artinya terputus. Ketika Ibrahim meninggal, anaknya Rasulullah laki-laki, orang-orang muslim mengatakan tenan tau terputus. Orang zaman dulu anak laki-lakinya meninggal itu masalah banget. Bapak-bapak sudah dianggap orang dia pewaris, dianggap terputus, nasabnya hilang, kan begitu. Ternyata lahir dari Fatimah, kan Hasan Husain dengan menikah dengan Ali bin Abi Thalib, timbullah Hasan Husain yang sampai sekarang juga beranak pinak yang menjadi yang sekarang kita sebut sebagai habaib gitu. Tentang kebenarannya habaib ya pertanggungjawabannya masing-masing gitu. Kita menghargai kalau ada orang mengaku habaib ya kita menghargai betul karena memang perintah Rasulullah. Kita suruh menghargai habaib. Terlepas dia benar atau tidaknya habaib, ya urusan dia, ya kan. Apalagi sekarang bisa dirunut kan mana yang habaib beneran mana yang tidak. Misalnya itu habib kok omongannya kasar banget ya sebagai habibnya kita hargai gitu. Tetapi apakah jaminan turunan Rasulullah masuk surga? Enggak. Tidak ada jaminan. Kemudian beliau hendaknya menghadapi cercaan mereka dengan beribadah kepadanya. Jadi obatnya dengan menghadapi susah dunia, cercaan itu ibadah, Bapak-bapak sedoyo. Coba sih jenengan rasakan. Kalau jenengan rasanya berat banget menghadapi dunia, ibadah, Sholat mutlak tahu nggih? Sholat kapan waktu, kapan saja. Di luar waktu yang terlarang, di luar ba'da asar sampai maghrib, di luar ba'da subuh sampai suruk. Maka jenengan bisa sholat. Kalau jenengan ora tentrem sholat, Rasulullah kalau nggak tentrem ambil air wudu, sholat 2 rakaat. Berdirinya lama, sujudnya lama, duduk di antara 2 sujudnya lama, dia mengeluh kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluhkan kekurangan dirinya. Kadang-kadang kan kita begitu, Mas. Ya enggak? Gitu, Pak. Kadang-kadang kita di tengah-tengah masyarakat sudah berusaha segala sesuatu, ternyata penerimanya jauh banget gitu. Kebayang enggak orang kayak saya loh, subhanallah. Semoga Allah jaga. Itu kalau baca panjang ria berarti subhanallah. Saya bayangkan kalau orang itu sholatnya kayak tadi di situ itu apa ya orang ngamuk-ngamuk gitu. Subhanallah. Jadi kadang-kadang kita begitu nih. Nah, itu kan kata Allah di sini katakan nih. Walaqad, dan kami sungguh-sungguh na'lamu, mengetahui. Ini kata Allah nih, na'lamu, mengetahui di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 97-99. Walaqad, sesungguhnya kami sungguh-sungguh na'lamu, mengetahui annaka, bahwa sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, yadiku sodruka bima yakulun, menjadi sempit hatinya dengan apa yang mereka katakan. Orang-orang musyrikin itu loh. Di Muhammad we, tenan toh we, abtar toh we, terputus toh we, mati tuh anakmu. Anaknya Rasulullah meninggal, yang laki-laki meninggal semua nggih. Meninggal semua. Bayangin, jadi dengan rasanya kayak mana? Jadi kalau ada orang mengatakan penderitaan sudah teramat sangat, anakmu lanang mati orang. Rasulullah tuh anaknya laki-laki meninggal semua. Mau kata lebih menderita mana? Jadi karena Rasulullah itu Rasul, penderitaannya pun lengkap. Satu-satunya yang nggak ditimbangkan Rasulullah adalah, mohon maaf, cacat.
Karena tidak pantas bagi Nabi cacat atau invalid. Satu-satunya penderitaannya enggak Rasulullah terima itu. Yang lain demam 2 kali demamnya kita. Ketika Rasulullah yang meninggal dipegang oleh sahabat kaget, sementlepe pol-polan. Bayangin. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah tentang siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah jawab al-anbiya, para nabi, summa solihun fal amsal. Kemudian orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawah, orang soleh di bawah. Makin enggak soleh itu makin kecil ujiannya. Jadi kalau kita ujiannya banyak itu insya Allah mudah-mudahan kesolehan. Meskipun bisa jadi juga itu buah dari dosa-dosa kita. Bisa jadi buah dari dosa kita. Tapi kalau kita sudah menjadi orang yang soleh, insya Allah kok ujiannya timbul banyak sekali. Insya Allah cara Allah mengangkat derajat kita. Kenapa? Ada manzilah. Jadi itu udah punya manzilah masing-masing. Kita itu nanti di surga udah punya tempat masing-masing. Nah, untuk mencapai tempat itu kadang-kadang nggak cukup dengan sholat kita, nggak cukup dengan duduknya kita begini. Maka Allah berikan ujian supaya dengan ujian itu dia bersabar, yang dengan kesabaran itu dia sampai kepada manzilah yang dimaksud oleh Allah itu. Paham nggih? Paham nggih? Jadi kita sebenarnya hidup itu sebenarnya masya Allah. Nggih. Udah pokoknya ikuti saja rule dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tuh berusaha untuk tepat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya urusan Allah. Sugih, yuk harus bertanggung jawab dengan kekayaan. Kita tahu nih dari mana dan untuk apa. Miskin harus bertanggung jawab dengan kemiskinannya, yaitu dengan sabarnya. Pinter ya harus bertanggung jawab dengan ilmunya. Di antara pertanyaan adalah atas ilmu yang kau miliki apa, mana yang diamalkan? Itu ditanyakan oleh Allah kepada kita. Masya Allah. Kemudian dikatakan, maka ketika seperti itu kondisinya, dia berikutnya fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Kemudian wakum minas sajidin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud, orang yang sholat, orang yang sholat. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai beribadahlah kepada Allah sampai ya'tiyakal yakin, sampai ajal datang. Sampai ajal dan jadi kita punya masalah, kita punya ini itu loh semacam yang dirasa membuat hati kita itu sempit. Maka sholat, beribadahlah kepada Allah, itu obatnya, nggak ada obat lain. Makanya kalau jenengan kok diberi oleh Allah kesempatan iso sholat rapih, itu rezeki besar banget. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyebutkan, dia mengira dulu rezeki itu adalah ini dan itu. Tapi sesungguhnya rezeki adalah ketika kita dibangunkan oleh Allah bisa sholat malam, dibuat kita oleh Allah bisa sholat duha, itu rezeki itu rezeki, itu rezeki. Apalah artinya kita punya harta sangat banyak, tapi sholat duha ora iso, sholat duhur itu mundur-mundur, sebab karena pekerjaan kita. Dan ini terjadi loh, bapak-bapak sedaya. Dengan perlu tahu, saya itu melihat perjalanan orang itu banyak. Orang yang dulunya nggak punya apa-apa, rajinnya luar biasa, ini orang luar biasa. Dalam yang masjid nanti lebeg istilahnya lah. Lebeg tahu Pak? Lebeg tahu nggak Pak Supri? Lebeg itu karena pendak dino diliwati loh, jadi halus. Itu namanya lebeg itu dari bahasa Cilacap. Giliran ketika kemudian diberi kesibukan, dia masih berusaha untuk masjid. Tapi kesibukan makin dahsyat, akhirnya dia tidak punya waktu masjid. Ini banyak terjadi. Saya melihat seperti ini banyak terjadi. Di Jogja pun saya melihat banyak terjadi. Orang yang disibukkan oleh pekerjaannya sampai-sampai nggak bisa beribadah kayak dulu. Rezekinya bertambah banyak, tetapi dia udah nggak bisa lagi punya waktu. Kenapa? Dia terikat oleh pekerjaannya itu. Contoh, pesanan ini harus selesai, pesanan ini harus selesai, pesanan ini harus selesai. Nanti jam 7 harus dikirim, nanti jam 8 harus dikirim. Sibuk ini. Stres sampai ini. Ini terjadi. Ini dulu orang nggak punya, kemudian dibuat punya oleh Allah, tapi punyanya itu siksaan untuk dia, subhanallah. Ditambah lagi dapat penderitaan yang lain lagi. Tabrakan anaknya, jedet. Uang yang terkumpul langsung hilang lagi 10 juta. Belum benerin motornya, belum yang ditabraknya, subhanallah. Bayangin. Jadi kalau kita kok diberi rizki, bisa ibadah, sholat rapih, itu rezeki yang sangat besar, sangat besar. Makanya kita membaca
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surah Al-Imran di halaman pertama bagian paling bawah. Disebutkan tentang apa? Ya Allah, jangan dicabut lagi setelah hidayah kau berikan kepadaku. Sudah rajin ngaji begini, sudah rajin ke masjid begini, tiba-tiba jenengan dicabut oleh Allah. Kok tiba-tiba jadi malas? Atau karena pekerjaan? Atau karena pekerjaan jenengan kemudian jadi sibuk, terutama yang wira swasta. Kalau yang kayak Mas Nana mungkin karena sudah waktunya sudah teratur. Yang wira swasta ini banyak yang terjadi. Saya melihat yang terjadi seperti ini wira swasta, pengusaha kebanyakan. Jadi waktu masih sepi itu normal ya. Begitu rame ya gimana? Misalnya begini, ini pesanan nanti jam setengah 4 sore harus dikirim. Padahal dia mengurus kiriman yang jam 12 itu baru selesai. Dia ngejar lagi untuk yang jam 4. Itu asarnya harus lewat itu. Nanti belum lagi pesanan malam ini lagi. Ini terjadi ini Bapak-bapak semuanya. Subhanallah. Maka berhati-hati. Kita mohon dulu sama Allah. Jadi Rasulullah pun sempit dadanya karena apa-apa yang dikatakan oleh kaum musyrikin. Apa yang dikatakan oleh kaum musyrikin. Maka kita disuruh sholat dan disuruh mengorbankan sebagian apa yang kita punya dengan demikian. Kemudian inna syani'aka huwal abtar, ayat terakhir. Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil surah Al-Kautsar merupakan surah Makkiyah. Dengan ayat ini kan kisahnya seperti surat Makkiyah, kisah sebelum hijrah. Dalam satu riwayat ketika Ibrahim anak laki-laki Rasulullah wafat, kaum Quraisy berkata, sekarang Muhammad menjadi abtar, terputus keturunannya. Hal ini menyebabkan Nabi sedih, sangat sedih. Ya gimana nggak sedih? Bapak-bapak ingin punya keturunan laki-laki, kemudian anaknya meninggal semua. Itu kayak mana sedihnya? Rasulullah dari atas bapaknya meninggal duluan, ke bawah anaknya meninggal duluan. Makanya sekali lagi orang yang paling menderita ujian itu Rasulullah, paling berat. Baru orang-orang soleh di bawahnya. Jadi kalau jangan melihat orang soleh ujiannya banyak, jangan heran. Memang begitu, seharusnya begitu. Penderitaannya itu banyak. Karena kadang-kadang orang soleh itu mau melakukan sesuatu itu memang banyak banget pertimbangannya. Mau melakukan usaha ini begini, nanti begini, kayak gitu itu. Sehingga banyak sekali pertimbangannya. Bayangkan ketika saya hijrah itu saya dimaki-maki banyak orang saya itu. Kok iso ngono kuwi? Ya bayangin saya waktu itu punya truk, punya kendaraan angkut nggak sedikit, punya gudang, punya ini, masih muda loh. Kemudian hijrah menjadi orang yang seperti sekarang. Ya dilihat dari luar memang menderita banget, itu kasihan banget sih Wahid gitu. Teman-teman kampus juga ngelihat ke rumah itu, usah emen to Wahid gitu. Kita ini demen pinter hit gitu. Gak saya ingin iki yo. Ya itu kan sedih, ya kan. Sedih, tapi karena saya udah punya bekal ilmu sehingga kesedihan itu saya tumpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal yang tidak bisa diceritakan kepada mereka. Kalau diceritakan ya nggak nyambung, memang frekuensinya berbeda. Frekuensinya jangan cerita sama orang yang nggak nyambung gimana? Ya kan? Berbeda orangnya. Aku ngomong-ngomong ini ngomong-ngomong. Kebahagiaannya itu berbeda maksudnya. Tapi kebahagiaan hakiki ada di apa yang ditunturkan oleh Allah dan Rasulnya. Hal ini menyebabkan Nabi sedih. Ayat ini pun turun sebagai penghibur hati beliau. Jadi Nabi pun butuh hiburan. Tapi hiburannya apa? Seperti ini. Kita tiru sebagai umatnya. Kalau kita lagi sedih, lagi galau, yuk hiburannya mendekat kepada Allah. Demi Allah Bapak-bapak sekalian. Kalau jenengan sudah terbiasa membaca tafsir, jenengan nggak tertarik dengan cerita lain, nggak bakal tertarik dengan cerita-cerita lain, nggak tertarik. Apalagi diskusi politik, nggak tertarik, blas. Kalau jenengan sudah biasa membaca ayat, tafsirnya, nggak akan tertarik dengan pergumulan pertengkaran di TV itu loh, banyak banget. Orang-orang rambu-rambungnya nggak ngaruh kepada rakyat juga. Diskusi terus, bertengkar terus itu. Ngapain coba? Kita mengikuti itu, rugi men gitu. Apa kepentingannya untuk kita coba? Ya kan? Atau harusnya kita berbuat apa harusnya untuk lingkungan? Terdekat aja dulu, keluarga lah paling dekat. Kemudian ketika semua anak laki-laki Nabi meninggal, orang-orang Quraisy mengatakan bahwa Nabi Muhammad akan selesai urusannya, wisbar. Pokoknya nunggu Rasulullah mati ya wisbar dan terputus keturunannya. Udah nggak ada lagi ajaran Nabi, selesai. Itu. Allah menurunkan ayat ini untuk mengatakan merekalah para pencela yang abtar. Makanya sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Inna sani'aka huwal abtar, sungguh orang yang membenci engkau itulah yang abtar dan terbukti sampai hari ini. Mana pencela Nabi Muhammad yang namanya sampai hari ini kemudian harum? Enggak ada kan?
Adapun yang tercatat di dalam Al-Qur'an, dalam hadis, namanya buruk semua. Abu Lahab, Abu Jahal. Sampai hari ini ada orang Indonesia bikin konten itu datang ke tempatnya Abu Jahal, kuburannya terhina banget kayak gitu itu. Subhanallah. Bayangin. Jadi yang abtar itu mereka, para pencela. Jadi kalau jenengan sekarang dicela di dalam melaksanakan agama, mereka itulah yang bakal abtar, yang terputus. Bukti bahwa nama baik Nabi Muhammad, bukti bahwa nama Nabi tidak akan terputus adalah nama beliau yang indah tetap abadi sampai sekarang. Karena semua orang selalu menyebut namanya. Sementara itu para pencela Nabi Muhammad SAW hilang, dilupakan oleh sejarah sampai hari ini. Maka ini pelajaran besar yang kita ambil hari ini dari Quran surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan ada hal yang bisa kita petik dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya saya pengen baca ini lagi, tapi ternyata sudah jam ini. Kita Mas Denny ngasih informasi ke saya kalau hari ini ada apa Pak? Gerak jalan. Saya jam 6 gitu. Jadi kita waktunya sampai jam 6 nanti kita gitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, kita melaksanakan kegiatan olahraga seperti itu penting gitu. Walikuli wijhatun wa muwaliha fastabiqul khairat. Orang mengatakan fastabiqul khairat di antaranya adalah berlomba-lomba di dalam kesehatan. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.